Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan mikroteaching ya, yang nanti akan diperankan guru modelnya oleh Mbak Sarah. Jadi Mbak Sarah nanti akan berperan sebagai guru model, kemudian rekan-rekan yang lain akan berperan sebagai siswa dan juga ada yang bertugas sebagai observer nantinya. Kemudian setelah pembelajaran nanti diminta untuk memberikan komentar, saran dan masukan perbaikan untuk Mbak Sarah. Gitu ya. Hari ini materinya materi tentang statistika kelas 11. Jadi jenjang SMA kelas 11. Gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Sarah, sebelum kita mulai berdoa dulu. Doa selesai, lanjut ya, diteruskan oleh Mbak Sarah untuk praktek sebagai guru model hari ini. Silakan Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum itu apa ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ada. Alasannya kenapa? Izin. Oh, izin. Yang lain? Oke, di pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang penyajian data di statistika. Apa ada yang masih belum paham? Dan untuk sekarang kita akan membahas tentang pemusatan data. Jadi pemusatan data itu adalah nilai yang mewakili dari sekumpulan data. Kalau penyajian data kan data yang dikelompokkan menjadi satu agar bisa mudah dipahami dan mudah dibaca kan. Oke, kita langsung aja ke materi. Apa itu mean, median, dan modus? Ada yang tahu? Untuk yang pertama, mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata ini nilai rata-rata dari seluruh data. Caranya yaitu menjumlahkan semua data dan dibagi dengan banyaknya data. Contohnya seperti ini. Apa perlu dikerjakan bersama-sama contohnya? Perlu ya. Di sini kan ada data 70, 80, 90. Caranya itu gimana? Menjumlahkan semua data. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 70 ditambah 80 ditambah 90. Berapa? Coba dihitung. 240 dibagi dengan hasilnya 80. Udah tahu caranya? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kita lanjut ke median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dengan cara mengurutkan data dari yang kecil ke besar dan ambil nilai yang berada di tengah. Udah jelas kan? Berarti nilai tengah. Contohnya seperti tadi. Nah ini kan cuma tiga angka kan. Nah berarti sudah terlihat jelas mana mediannya kan? Berapa? 80. Terus kalau misalnya data genap, tujuh puluh, 80, 90, dan 100. Kalau genap gini, gimana cara nyari mediannya? Kan nilai tengahnya ada 2.
dua angka. Jadi caranya dua angka di tengah ini dijumlahkan seperti mencari rata-rata. 80 ditambah 90 170 dibagi 2 berapa? 85. 80. Gak paham? Paham. Apa ada yang masih bingung? Tidak. Ini yang frekuensinya paling banyak. Contohnya seperti ini. Nah, ini angka berapa yang sering muncul? 80. 80. Berarti nilai modusnya 80. Oke, di sini ada contoh nyata. 4 buah toko menjual minuman dengan beda-beda harga. Yang pertama, toko A harga 10.000, yang kedua toko B harga 50.000, dan yang ketiga toko C harga 11.500, dan yang keempat toko D 12.000. Coba kalian cari median sama rata-ratanya. Ada yang mau maju? Saya, Bu. Silakan. Oh ya, sebentar. Sudah, Bu. Bentar. Mencari rata-rata. Yang pertama rata-rata ya. Ini ada 10.000, 50.000, dan 11.500 dan 12.000. Dijumlahkan semuanya, hasilnya 83.500. Apa betul? Betul. Lalu setelah itu dibagi dengan Banyaknya toko yang ada di PPT ini. ya, ada berapa? Ada 4 toko. Ya, berarti dibagi 4 sama dengan 20.875. Apa betul? Betul. Sekarang terima kasih ya Mbak Bella. Sekarang yang media. Saya, Bu. Silakan. Kita bahas bersama ya. Sekarang mencari nilai median. 10.000, 11.500, 12.000, dan 50.000. Ini kan data genap ya. Jadi untuk angka tengahnya ada berapa? 2 kan? 2. Jadi kita memakai cara yang seperti tadi, dijumlahkan lalu dibagi menjadi 2. Nilai tengahnya kan 11.500 sama 12.000. Dijumlahkan menjadi
jadi 23.500. Lalu 23.500 dibagi 2 sama dengan 11.750. Apa betul? Apa ada jawaban yang lain? Ya. Terima kasih Mbak Putri. Kenapa min atau rata-rata tidak bisa mewakili nilai dari harga? Karena rata-rata kan mengandung rata-rata kan nilai keseluruhan ya, jumlah dari nilai keseluruhan. Nilai kan ada yang maksimal dan ada yang nilai rendah. Jadi kalau misalnya rata-rata dijadikan patokan atau nilai yang wajar dari sebuah data, itu nggak bisa karena nilai data nanti akan ketarik ke atas karena nilai maksimalnya itu. Meskipun nilai beberapa dari siswa itu ada yang rendah. Kalau nilai median itu pasti karena nilai median itu tidak terpengaruh dengan nilai maksimal. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kapan min, median, dan modus tepat digunakan pada data? Untuk min atau rata-rata, tidak ada nilai yang terlalu ekstrim atau tidak ada outlier. Semua data dianggap sama penting. Ingin mengetahui nilai keseluruhan, data normal, dan merata. Untuk median, ada nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah atau outlier. Data tidak merata, ingin hasil yang lebih stabil dan adil, dan ada data ekstrim. Untuk modus, ingin mengetahui nilai yang paling sering muncul, data berupa kategori atau pilihan. Yang terakhir untuk melihat kecenderungan. Untuk data nyata yang tadi, kenapa tidak ada modus? Ada yang tahu? Karena semuanya dijual satu kali semua. Pintar. Oke, sekarang waktunya berkelompok. Silakan dibagi 4 kelompok. Sudah. Saya akan membagi LKPD di halaman pertama. Ini ada tujuan pembelajaran dan perintah. Di halaman ketiga, ini ada soal-soal yang perlu kalian jawab. Dan di halaman keempat, ini ada lembar jawaban. Di halaman terakhir, ini ada rangkuman. Setelah kalian mengerjakan bersama-sama sama teman-teman kalian bisa merangkum semuanya di sini dan nanti dipresentasikan setiap kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya bagi ya. Ya. Untuk perintah. Ya, Coba ya. iya enggak apa-apa. Sini. Bulan 16, 29, 35. Siapa lagi? Rata-rata.
modusnya berarti 8. Berarti 8. Nilai tengahnya berarti Apa ada yang sudah selesai? Belum. Masih menulis ya, Bu? Sudah selesai semua ya berarti. Oke, sekarang satu persatu maju sesuai itu ya, kelompok. Kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2 dan seterusnya. Tapi setiap maju kan kerjain satu soal per kelompok. Itu beserta menyebutkan analisis perbedaannya. Silakan, mau kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Silakan. Bu, sudah. Bentar, kita bahas bareng ya. Yang soal pertama. Soalnya apa? Boleh dibacakan. Tabel frekuensi yang tertera di LKPD. Yang pertama, rata-rata. Cara menghitung rata-rata yaitu menjumlahkan seluruh data. Jumlah dari seluruh data yaitu 1276 dibagi banyaknya data 30 sama dengan 42,53. apa, ada yang berbeda jawabannya? Sama. Untuk yang median, nilai median ada 2 yaitu 43 dan 43 dijumlahkan dibagikan 2 sama dengan 43. Apa ada jawaban yang berbeda? Tidak. Untuk nilai modusnya ada 2, 43 dan 44. Untuk dari min, median, dan rata-rata perbedaannya terletak pada kalau min itu menjumlahkan semua nilai data dan dibagi dengan banyaknya data, sedangkan median yaitu nilai tengah dari seluruh data yang dikumpulkan. Dan untuk modus sendiri yaitu nilai yang paling banyak muncul dalam data. Terima kasih dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2.
Coba dijelaskan. Kalau ya, itu rata-rata. Jadi di sini kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 45. Kemudian kita bagi dengan jumlah dari data di atas dan hasilnya adalah 2,812. Kemudian median itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah dari soal nomor 2 itu adalah 2 karena di sini nilainya ganjil, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul. Dari data di sini nilai yang sering muncul adalah 2. Untuk analisis perbedaannya. Untuk analisis perbedaannya, jika min itu rata-rata dengan cara menjumlahkan semua data dengan data dan dibagi banyak data. Sedangkan median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang sering muncul. Terima kasih untuk kelompok 2. Baiklah. Selanjutnya untuk kelompok silakan dijelaskan. Nomor 3, mean dari data-data itu jumlah semuanya 307 dibagi 40 sama dengan 7,675. Terus mediannya 8 ditambah 8 lalu dibagi 2 sama dengan 8. Untuk modusnya 8. Apa ada jawaban lain? Tidak. Sekarang analisis perbedaannya. Belum dijelaskan. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan dijelaskan. Dari datanya kita mempunyai 5 anak dengan berat badan 50, 52, 66, 66, dan 85. Untuk mencari mean kita menjumlahkan semuanya dan dibagi dengan jumlah anak yang di data tersebut. Jadi 50 tambah 52 tambah 66 tambah 66 tambah 85 dibagi 5. Untuk hasilnya 319 dibagi 5 adalah 63,8. Dan untuk mediannya itu karena ada 5 jadi langsung ketemu kan, karena median kan adalah nilai tengah. Sedangkan modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Untuk analisis perbedaannya, yang pertama adalah mean data ini menjumlahkan seluruh data yang dimiliki lalu dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, karena data kita ganjil, maka median data kita adalah 66. Dan yang ketiga, begitu pula dengan modus, karena 66 adalah data yang paling banyak, maka modus data tersebut adalah 66. Terima kasih mengumpulkan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Silahkan di-scan
kode QR-nya masing-masing anak ya mengerjakannya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaannya. Yang pertama, min atau rata-rata, fokus pada semua data, sangat mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Untuk median, fokus pada posisi tengah, tidak terpengaruh dengan nilai ekstrim. Untuk modus, fokus pada frekuensi terbanyak. Dari sini apa ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Untuk yang mungkin yang belum sepenuhnya paham bisa ditanyakan kepada temannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarah ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, silakan Mbak Sarah menyampaikan perasaannya setelah tampil menjadi guru model. Silakan. Perasaan saya deg-degan pastinya. Sudah sih Bu, itu aja. Mbak Sarah, berikutnya silakan masing-masing kelompok perwakilan satu menyampaikan komentar dari hasil presentasi Mbak Sarah. Silakan kelompok satu. Mungkin di bagian itu di awal pemantiknya kurang kurang jelas di bagian pemantik. Nggak tahu bagian ada pemantiknya apa enggak tadi. Mungkin di bagian penutup itu kurang kayak ngasih tahu materi selanjutnya apa, biar kayak apa siswanya itu bisa persiapan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu sih. Untuk penjelasannya sudah sangat jelas dan juga bagus, dengan variasi model yang sudah disampaikan sudah sangat bagus. Cuma untuk saran saja, ketika mengajar itu kalau bisa muridnya diajak berinteraksi juga biar lebih aktif lah. Kan tadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, hanya saja yang jawab itu gurunya sendiri. Mungkin lebih ke muridnya diajak jawab juga biar seru, timbal baliknya itu lebih enak. Itu sih dari saya, terima kasih. Ini untuk kelompok 4 memberikan saran. Tadi kan waktu menjelaskan itu gak ada data kelompok ya, adanya itu kayak ya data yang udah data tunggal gitu. Waktu di LKPD ada data kelompok, mungkin itu waktu diterangkan itu lebih ngena juga di data kelompok biar siswanya juga tahu data kelompok itu mencarinya kayak gimana. Itu aja sih. Ini sudah diberikan komentar untuk Mbak Sarah hasil diskusi bersama ketika
Anda melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian Mbak Sarah menyajikan materi juga. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu mungkin untuk semua ya, di sini tidak hanya untuk Mbak Sarah, semuanya di sini dalam proses belajar. Ada kalanya di RPP-nya ini ditulis sama Mbak Sarah, tetapi ketika pelaksanaan ada yang terlewat. Nah, namanya juga grogi gitu ya. Semuanya pasti mengalaminya. Seperti tadi disampaikan terkait dengan pertanyaan pemantik. Nah, di sini sudah ada di RPP-nya ini dituliskan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan Mbak Sarah dan yang direncanakan. Rencananya itu nanti saya di kelas saya buat pertanyaannya itu siswanya seneng nantinya terus antusias. Ternyata ketika tampil ngeblank. Nah, bisa jadi seperti itu sehingga monoton. Tanyanya datar, kalau tidak tanya terus dijawab sendiri. Dianggap lama gak jawabnya padahal masih 1 detik bernafasnya langsung dijawab. Nah, kan grogi ya. Harusnya kan diberi tadi ada interaksi. Coba ayo kamu, nah diimbas siapa gitu sehingga muncul interaksi. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian di sini pada RPP-nya ini menggunakan modelnya yaitu apa Mbak? PBL, Project Problem Based Learning. Pakai problemnya apa Mbak Sarah? Itu Bu yang apa namanya, yang rata-rata mewakili nilai harga itu. Mewakili nilai harga itu dianggap masalah. Kurang Bu. Nah, ya. Ini kan jenjangnya sudah SMA. Ya, mungkin kalau SMP, kalau ada LKPD atau permasalahan seperti yang disajikan di LKPD itu akan menjadi masalah buat siswa. Nah, ini kan jenjangnya sudah SMA. Masalahnya ya si rodok ruwet sithik gitu lah ya. Saya sekiranya rodok ngarahin dulu jadi pusing Bu. Nah, itu masalah. Ya, di sini kan problem based learning, berarti kan pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya di sini yang kurang greget. Itu ya. Jadi mungkin Anda nemunya ya masalah itu aja. Nah, tugas Anda nanti adalah mengembangkan, mencari masalah yang lebih masalah lagi. Sehingga di sana ada pembelajaran buat siswanya, tidak masalah yang sederhana. Harapannya itu sehingga dibutuhkan kreativitas yang lebih tinggi dari gurunya. Kemudian fase kan di pelajaran itu kan ada fase memahami, menerapkan, mengevaluasi. Apakah sudah dilakukan kira-kira tadi 3 tahapan itu? Memahami? Sudah? Ketika apa siswa proses pemahaman? Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian setelah memahami, menerapkan. Kapan siswa menerapkan? Mengerjakan soal-soal tadi yang di LKPD. Kemudian evaluasinya. Sudah? Kapan? Ketika diberikan link kuis. Oke, langsung muncul hasilnya kan, Mbak? Iya. Nah, di sana ketika Anda menggunakan berbasis digital akan otomatis nanti nilainya sehingga Anda bisa mengevaluasi. Kalau dilihat tadi bagaimana ketercapaiannya teman-temannya dianggap sebagai siswanya tadi? Banyak yang ada salah. Banyak yang salah. Iya. Oh, banyak yang salah ternyata dari soal kuisnya. Nah, berarti kan kalau di pembelajarannya sesungguhnya ketika Anda menemukan kok siswa saya banyak yang salah, nah di sana ada perlu evaluasi. Berarti Anda perlu mikir kenapa kok siswa saya ini salah ngerjakan soal nomor 1 misalkan tentang apa nomor 1 rata-rata misalkan ya. Loh kok rata-ratanya ini masih salah, kenapa? Itu perlu dilakukan penguatan. Berarti bagaimana cara melakukan penguatan? Mungkin di pertemuan selanjutnya di persepsinya ditambahkan lagi atau perlu penjelasan ulang atau perlu apa. Nah, itu tugasnya. Evaluasi tadi langsung dilakukan tindak lanjut. Boleh pada pertemuan selanjutnya, boleh pada saat itu juga. Mungkin diberikan penugasan, coba kamu di rumah belajar lagi, diberikan soal, diberikan PR atau apa bentuknya atau diskusi, macam-macam. Seperti itu ya. Itu nanti kalau Anda ketika berada di sekolah kan langsung muncul hasil evaluasinya. Nah, kalau muncul langsung kan enak nanti bisa tahu ketercapaiannya secara klasikal pada saat ini juga. Gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita jumpa di pertemuan berikutnya. Siapa tampilan berikutnya? Oh, Mas Furkon. Oke, Mas Furkon disiapkan ya materinya dan juga medianya ya. Kalaupun pakai PowerPoint kan sudah ada PowerPoint interaktif toh.
Nah, dicoba itu. Jadi mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya itu tidak sia-sia loh, Rek. Anda sudah membuat LKPD, membuat media interaktif, kalaupun pakai PowerPoint, kalaupun pakai media non digital atau manipulatif ya digunakan. Ini sih semenarik mungkin gitu ya. Belajar kreatif, tidak monoton, plek-plek langsung di-download, diganti nama, nah tidak itu dikembangkan lagi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu ya. Kita cukupkan, ada yang mau bertanya? Tidak, kalau tidak berarti kita akhiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.